firman Tuhan ini sungguh dalam adanya, dengan kekuatan Roh Kudus yang memberi kami kemampuan untuk mengerti, memahami. Itulah yang membuat kami paham maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau merenungkan firman-Mu dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini kembali kita bersekutu kepada Tuhan melalui persekutuan kita, persekutuan doa pada saat malam hari ini. Kita akan segera membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Yang menjadi pokok renungan kita yaitu di dalam ayat yang ke-3. Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu judul, yaitu siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5 ini adalah konteksnya tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Selama Tuhan Yesus berada di muka bumi selama 33 tahun setengah, Dia memberikan sebuah pengajaran kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, supaya mereka mengikuti teladan Yesus, supaya mereka mengikuti nasihat Yesus. Mengapa? Karena nasihat Yesus itu, pengajaran Yesus itu akan membawa kehidupan mereka kepada kehidupan yang kekal. Pada saat malam hari ini, di hari-hari ini kita telah merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Sekarang Yesus sudah naik ke surga. Sekarang Dia berada di sana. Dia tidak ada lagi bersama dengan kita di dunia ini. Dia sudah naik di surga. Dia sudah hidup. Dia bukan lagi bayi yang di kandang Betlehem. Dia bukan lagi manusia seperti kita, tetapi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus menekankan kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid bertanya kepada Dia, mereka datang kepadanya, mereka mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Karena di antara 12 murid itu ada satu murid yang paling menonjol, yaitu Petrus. Secara manusia mereka berpikir, siapa ya di antara kita? Kalau kita adalah murid Tuhan Yesus, pada saat itu kita pasti berkata, siapa yang nanti yang masuk di dalam kerajaan surga? Siapa yang terbesar ya? Apakah Petrus, Yohanes, Yakobus? Nah, itu yang murid-muridnya tanya kepada Dia. Itu yang dipertanyakan oleh murid Yesus kepadanya. Tetapi kita melihat di sini Tuhan Yesus mengambil tindakan di dalam ayat yang ketiga.
Ya, di dalam ayat ketiga di sana berkata, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang dimaksud di sini anak kecil itu bukan usianya, tetapi kalau kita belajar tentang anak kecil itu sifat keluhuannya, sifat kepolosannya, sifat ketulusannya, sifat keikhlasannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertobatan atau perubahan yang dituntut Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yaitu dua hal. Kita melihat ya dalam ayat yang ketiga, yang pertama yaitu berbalik sama sekali dari segala sesuatu yang berdosa. Berbalik, tinggalkan, berpaling. Dia memberitahu mereka untuk masuk, untuk menjadi terbesar di dalam kerajaan surga. Mereka harus berbalik dari dosa, dari segala sesuatu dosa. Berbicara tentang dosa itu sangat banyak, ya. Seperti yang saya katakan tadi, seperti anak kecil itu tadi, dia hidup polos, dia jujur, dia ikhlas, dia apa adanya. Tetapi kalau orang tua sebaliknya, banyak hal yang ditutupi, banyak hal yang dibalikkan, yang sesuatu yang kita lihat seperti seolah-olah baik padahal tidak baik, seolah-olah tidak seperti dosa tetapi ternyata itu dosa. Nah, yang Tuhan inginkan ajarkan kepada muridnya yaitu supaya mereka berbalik sama sekali dari segala sesuatu dosa mereka. Dosa, segala macam dosa. Bicara tentang dosa ini banyak. Dosa berbohong, dosa memfitnah, dosa mencuri, dosa, banyak sekali dosa. Itu yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Yang kedua, yaitu mereka harus berpaling kepada Allah serta melakukan perbuatan yang benar. Ketika mereka berpaling kepada Allah untuk melakukan perbuatan yang benar, yaitu menghasilkan buah yang sepadan dengan pertobatan. Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka meninggalkan dosa, mereka harus berpaling, mereka harus kembali kepada Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Matius pasal 3 ayat yang ke-8 di sana berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan Yesus menginginkan buah. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau murid-murid Yesus itu mengikuti Yesus di dalam setiap langkah kehidupan mereka, dan Yesus tidak hanya mereka mengikut saja, tetapi Dia ingin mereka menghasilkan buah pertobatan, buah yang diinginkan Yesus dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selama Tuhan Yesus berada di bumi ini, Dia mengajarkan tentang kebenaran dan kehidupan kekal kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan kepada orang yang percaya kepada Dia. Pada hari Selasa kemarin kami berbicara tentang mujizat Tuhan. Yesus mengajarkan tentang mujizat itu, bagaimana proses mujizat itu terjadi. Ketika orang itu berbalik, ketika orang itu percaya, buah dari percayanya itu sebuah tindakan, maka dia menghasilkan sebuah karya yang terbesar. Dia bisa melihat. Di sini sebagai umat pilihan
kita sebagai orang yang percaya, pengajaran itu pun datang di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hanya mengikut Dia saja, mengikut seperti ini saja. Tetapi Tuhan ingin supaya kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Dulu ketika saya masih kecil, kalau saya sakit saya dibelian. Kalau bahasa kami itu andu. Kalau bahasa umum saya itu belian. Samarinda. Belian kalau sakit. Tapi ketika saya sudah umur remaja, 14-15 tahun, ketika orang belian, saya ingin tahu bagaimana sih itu, ternyata orang keliling-keliling. Tetapi saya tidak makan makanan yang mereka bawa di tempat belian itu. Bahkan yang ini, ketika saya mau naik tangga, saya bilang dalam nama Yesus. Yang tukang belian itu langsung lihat saya seperti ini, yang menatap saya. Dalam hati saya, oh dia dengar saya tadi. Itu terjadi pada waktu yang lalu. Nah, ketika saya sudah remaja sampai saya dibaptis, saya tidak lagi dibelian karena saya tahu itu salah. Kalau saya sakit, ya saya ke dokter, saya berdoa, saya tidak lagi dibelian, saya tidak percaya itu lagi. Nah, jadi itulah namanya kita meninggalkan perbuatan yang lama tadi. Itulah yang tadinya kita bertobat, kita tidak lagi mengulangi kesalahan itu lagi. Dan buah dari pertobatan itu, kita hidup terus di dalam tuntunan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah pertobatan itu? Pertobatan itu bukan sekedar suatu tindakan yang menunjukkan kesedihan hati kita saja atau penyesalan hidup kita terhadap dosa itu. Tetapi lebih daripada itu, sikap hidup yang menyeluruh hanya kepada Tuhan. Saya mempunyai teman, kalau dia berdoa dia menangis. Saya pernah bertanya, kenapa kamu menangis? Dia katakan, saya menyesali dosa saya. Lalu saya bertanya lagi, setelah kamu menangis ini kamu menyesali, apa kamu mau melakukannya lagi? Dia katakan tidak tahu. Bukan itu, bukan hanya menyesali dan menangis saja, tetapi lebih daripada itu. Setelah kita menyesali, kita menangisi dosa kita dan kita kubur dosa itu dan jangan berbuatnya lagi. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang percaya, pengikut-pengikutnya Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Di sana berkata bahwa sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang daripada dunia ini menghasilkan kematian. Baiklah kita berduka cita karena dosa kita, tetapi itu menghasilkan kebaikan bagi kita. Kita menyesali dosa kita, kita menangisi dosa kita, dan memperbaharui kehidupan kita. Dulu mungkin saya melakukan dosa dan pelanggaran kepada Tuhan, baik
baik di dalam ibadah saya, di dalam aspek kehidupan saya, di dalam perilaku mungkin kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, ketika kita percaya Yesus Kristus, biar itu kita tinggalkan dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertobatan adalah tanggapan manusia terhadap karunia keselamatan dari Allah yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dan yang diterima oleh iman kita. Jadi kita telah diselamatkan, Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup, Dia sudah tidak ada di dunia ini. Yang kita lakukan, biarlah kita hidup menurut kehendak Tuhan. Kita kembali pada pembacaan kita tadi. Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kesimpulan untuk kita pada saat malam hari ini, ketika kita ingin masuk di dalam kerajaan surga untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, biarlah kita seperti sifat anak kecil yang hidup polos, hidup ikhlas, jujur, apa adanya, tidak neko-neko, tidak munafik dan lain sebagainya, tetapi kita hidup berbalik dari segala dosa-dosa kita dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itulah renungan kita saat malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat malam hari ini yang mengingatkan kami di masa-masa Paskah ini kami sudah ada, masih ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah bangkit ke surga. Pengajaran-pengajarannya Dia tinggalkan kepada kami, supaya kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Karena satu tujuan Tuhan membuat kami untuk memuliakan namanya, untuk mengagungkan namanya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang tidak mengulangi dosa kami, yang tidak tinggal di dalam dosa, tetapi kami mau hidup menghasilkan buah-buah pertobatan, hidup damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada majelis.